Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah, bunda, dan para remaja hebat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah bersama-sama kita bersyukur hari ini, sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam Kabar Bunda Niken, kajian bareng Bunda Niken. Semoga menjumpai ayah, bunda, dan semua remaja hebat dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Kita telah menapaki bulan Maret, bulan di mana kita hari ini melaksanakan kegiatan Kabar Bunda Niken episode yang ke-10. Tepuk tangan dulu. Bapak Ibu semua, Kabar Bunda Niken telah dilakukan selama 10 episode, dan hari ini kita akan membahas tentang episode yang ke-10 mengenai problem solving. Setelah hadir bersama kita pada sore hari ini para pemateri dan narasumber yang hebat-hebat, ada Bapak Dr. Haji Aidi Furqon, Master Pendidikan. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sore ini sehat Bunda. Alhamdulillah Pak Aidi Furqon ini adalah Kadis Pendidikan dan Kebudayaan kita yang kita banggakan. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Terima kasih. Kemudian juga hadir secara online Bapak Laluyul Haidir, Master of Pendidikan. Beliau adalah Ketua KREN dan Ketua HIMSI Nusa Tenggara Barat. Kemudian juga hadir secara fisik Bang Mahsan Juang, Sarjana Hukum, sama Bang Wildan Janevo. Apa kabar semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu semua dan para hadirin remajaku yang kusayang, tadi sudah kita baca sedikit tentang problem solving. Problem solving adalah kemampuan untuk menyelesaikan segala masalah dan mengambil keputusan yang sulit. Dalam hidup ini kita menghadapi berbagai macam masalah-masalah yang harus kita hadapi, karena inti dari hidup adalah menyelesaikan masalah. Dan kemampuan problem solving adalah satu soft skill yang sangat penting yang harus dimiliki oleh kita, dan terutama bagaimana kita hari ini membahas bagaimana remaja belajar untuk melaksanakan problem solving itu ya. Jadi memang ini adalah sebuah latihan yang terus-menerus yang perlu dilakukan oleh remaja agar nantinya dia bisa menjadi orang dewasa yang sukses melakukan pemecahan masalahnya. Namun kadang-kadang sebagai remaja tentu saja tidak mudah untuk memecahkan masalah itu. Kadang-kadang kalau ada masalah mereka bingung, ini bagaimana cara menyelesaikannya ya, gitu ya. Nanti kita tanya para narasumber yang ada di sini. Sudah hadir tentu saja Pak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pak Aidi Furqon ini selain seorang ASN, beliau juga seorang guru. Jadi insya Allah beliau punya banyak pengalaman berinteraksi dengan para siswa di sekolah. Dan mungkin Bapak ya, kalau saya akan minta pendapat dahulu ya. Menurut Pak Dr. Aidi Furqon ini, problem solving itu sebenarnya secara umum seperti apa? Mungkin tadi sudah sedikit saya sebutkan, tapi sebenarnya konteksnya kalau secara umum, secara teori atau yang kita harus ketahui kalau dalam proses problem solving itu seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Bunda. Problem solving itu kita bisa lihat dari beberapa terminologi. Pertama dari sisi akademik ya. Profesor Umar Hamalik itu menegaskan bahwa problem solving itu adalah proses intelektual dan mental di dalam mengenali diri untuk bisa mengambil keputusan mengatasi persoalannya dengan tepat. Jadi ada keterlibatan emosional dan intelektual. Jadi itu artinya orang berpikir bagaimana mengatasi persoalan itu. Secara empiris, problem solving itu adalah mengenali potensi diri, dan begitu ditemukan ada gap antara potensi diri dengan kebutuhannya, diberikanlah satu keputusan keputusan itu biasanya strong. Keputusan itu dapat berasal dari potensi diri sendiri, bisa berasal dari masukan orang lain, bisa berdasar dari pengalaman melihat orang lain, bisa berdasarkan cita-citanya. Nah, ilustrasi dalam film tadi itu memberi gambaran kepada kita
faktor kenapa ilustrasi itu ditunjukkan terbawa dengan suasananya, karena tidak ada yang kontrol, tidak ada yang menuntun dia untuk menemukan jati dirinya. Itulah sebabnya secara praktis problem solving dalam dunia pendidikan itu dimulai sejak anak itu memilih sekolahnya. Mengenali diri, tidak semua anak remaja itu mengenali tahu potensi dirinya, karena masih dalam lingkungan pergaulannya, pertama masih ikut-ikutan. Kedua, pada usia pubertas, itu masih memiliki sifat mengidolakan lawan jenis, mengidolakan orang lain sehingga mencari model. Nah, karena dia cari model, ikut-ikutan dengan model. Ingin jadi seperti itu karena dia lihat orang lain. Padahal potensi dirinya bukan seperti itu. Nah, tantangan terbesar dalam problem solving ini adalah saat ini para remaja ini harus menyesuaikan ritme emosinya sesuai dengan kebutuhan pada eranya. Saya contohkan Bunda Niken, anak-anak muda kita ini sekarang dalam usia remajanya itu ingin punya model dan ikut modelnya. Contoh, dia kenal dengan pengusaha, ingin segera kaya. Kenal dengan seorang dosen, ingin langsung jadi dosen. Kenal dengan pakar hukum, ingin bisa debating. Kenal dengan pejabat, ingin langsung cepat jadi pejabat. Jadi sangat labil ritme kehidupan yang dialami karena memang jati dirinya dia belum menemukan dan belum, kalaupun dia sudah tahu dirinya tetapi belum dituntun. Belum dituntun. Nah, oleh karena itulah pemerintah memiliki kewajiban sejak awal anak sekolah itu harus diidentifikasi bakatnya apa, minatnya apa. Sering kita mendengar orang tua, bahkan ilmu psikologi mengatakan, lihatlah dari kebiasaan apa yang dilakukan oleh anak itu. Tetapi dia bergeser nanti. Karena sejak kecil misalnya suka main pistol-pistolan, setelah SMP malah tidak mau kenal pistol. Begitu SMA malah sepeda motor yang digandrungin. Jadi nggak nyambung dia. Nah, ada potensi yang tadi oleh Bunda Niken menyebutkan sebagai kebutuhan individu yang kadang-kadang ini menjadi intangible, nggak terukur dia. Karena biasanya potensi diri itu ibarat penyakit ya, Mas yang paham psikologis ini. Penyakit fisik itu yang tahu diri kita. Saya tahu di mana kaki saya gatel. Saya tahu di mana bagian tubuh saya yang sakit. Fisik hanya diri kita. Tapi kalau mental, yang tahu itu orang lain. Saya misalnya saat ini suka ngomong misalnya. Saya merasa hebat, tetapi orang yang menilai mengatakan orang itu sakit. Maka persoalan yang muncul pada diri remaja itu harus menghadirkan orang lain agar bisa problem yang ada pada remaja itu, baik itu problem karena potensi, problem karena bakat, bisa dicarikan solve-nya, solusinya. Maka kehadiran pihak ketiga itu sangat dibutuhkan Bunda, dan pemerintah dalam hal ini Nusa Tenggara Barat itu punya kebijakan sejak awal masuk sekolah itu ada identifikasi bakat, identifikasi minat. Nah, oleh karena sudah kita identifikasi, kami menemukan, izin ini, saya menemukan ada anak SMA. SMA itu kan kesimpulan kita pasti nanti dia mau kuliah nih. Pasti dia interest dengan science. Ternyata sudah jadi pengusaha sekarang, kelas 2. Ada anak SMK yang oleh empiris kita mengatakan dia pasti ingin terampil nih. Ingin terampil tata busana, bagi yang ambil tata busana, ingin mahir boga, bagi yang boga, ingin mahir dia di otomotif, bagi yang mengambil teknik kendaraan ringan. Ternyata tidak. Jurusannya, teknologi, permesinan, kendaraan ringan, pekerjaannya menjual toko online, Bunda. Nah, sehingga anak ini saya temukan minggu yang lalu itu dia punya penghasilan per hari 1 juta minimal. Saya terperangah, beneran nih, bener. Artinya potensi dirinya itu, dia mengalami perubahan saat dia memilih jurusan, begitu berkembang teknologi, begitu berkembang pergaulan, begitu masuk masukan dari, dia malah mengubah haluannya itu.
Nah, ketika yang menemukan haluannya, dia selamat. Dia bisa menjadi positif. Yang sampai selesai tidak ketemu haluannya, ya kayak contoh kasus film tadi. Nah, agar remaja itu bisa ketemu haluannya, harus ada garisnya. Garisnya itulah bimbingan. Garis itulah tuntunan. Garis itulah contoh. Seperti itu Bu Naniken, problem solving, empiris maupun akademiknya. Tadi ya sudah ditekankan, kalau saya melihat Pak Aidi Furqon ini menekankan pentingnya orang yang membantu, menggait ya, untuk ada anak itu melakukan problem solving dalam hidupnya. Secara online juga sudah hadir bersama kita Bapak Lalu Yul Haidir. Pak Lalu Yul Haidir ini mungkin sambil saya sampaikan kepada Pak Kadis bahwa beliau adalah yang bersama-sama saya juga di awal membuat acara ini, dan kita bersama-sama waktu itu mencari bagaimana kita mengasuh remaja ini supaya menjadi remaja yang paripurna lah gitu. Dan ada beberapa hal yang dianggap harus dimiliki oleh remaja ya. Jadi topik-topik yang sudah pernah dibahas dalam kabar Bunda Niken ini adalah tentang pengasuhan pengerkemban remaja, kemudian bahwa remaja itu harus bisa analytical thinking, bisa menganalisa. Kemudian bahwa remaja itu juga bisa melakukan proses decision making. Kemudian bahwa remaja juga harus punya karakter independen, harus dibangun ya kemampuan dirinya untuk menjadi orang yang independen. Kemudian juga bagaimana remaja itu mampu menjadi remaja yang bisa mengatur dirinya sendiri ya, self-regulated. Kemudian juga bisa melakukan refleksi diri, ya, bisa melakukan mengintrospeksi dirinya sendiri, ya. Dan ini hari ini kita ingin tahu bagaimana remaja itu harus juga bisa melakukan hal-hal yang ketika dia harus menjadi dewasa itu, yaitu memecahkan masalah-masalahnya. Kalau kita mungkin Pak Yul Haidir sudah hadir ya. Kalau saya melihat, kalau saya kan dari manajemen ya Pak ya. Kalau dalam manajemen itu proses decision making itu atau pengambilan keputusan itu ada lima tahap. Yang pertama kita mengidentifikasi keputusan apa yang harus kita ambil. Jadi misalnya ada masalah ya, anak SMP mau masuk SMA, terus dia ingin masuk IPA atau IPS biasanya seperti itu. Nah itu keputusan yang harus diambil. Yang kedua, dia harus mencari informasi sebelum dia bisa mengambil keputusan itu kan. Jadi IPA itu apa, IPS itu apa. Nanti kalau sudah mengenalinya, sudah masuk IPA, nanti akan di bidang apa dia nanti bekerja. Kalau sudah masuk jurusan IPS, di bidang apa nanti dia bekerja. Yang ketiga, dia harus cari alternatif pilihan tadi ya. Jadi pilihan informasinya tadi harus didukung dengan alternatifnya ada 2. Akhirnya dia harus menimbang-nimbang dari dirinya sendiri gitu ya. Itu namanya evidence weight ya. Menimbang-nimbang evidence dalam dirinya sendiri. Waktu SMP mungkin kelihatan suka pelajaran IPA gitu, atau lebih suka pelajaran-pelajaran ada bakat di bidang bahasa atau di bidang sosial dan lain-lain, sampai akhirnya yang stage selanjutnya itu mengambil keputusan ya. Nah itu kalau kami di manajemen ya. Kalau ini saya ingin bertanya nih kepada seorang psikolog nih Pak Lalu Yul Haidir, kalau dalam pengasuhan remaja bagaimana kita melakukan stage ini ya? Terutama pada remaja itu, apakah tadi kalau Pak kan harus ada yang membimbing dia melakukan itu semua gitu ya. Nah kalau Pak Yul Haidir bagaimana pandangannya terhadap hal ini? Silakan Pak Yul. Sinyalnya terganggu karena beliau ada di Malang ini Pak. Jadi tidak bisa hadir di sini, jadi hadir di Malang. Mungkin kita bisa langsung tanya dia yang hadir ya, Mas San ya. Boleh cerita dulu Mas San, ya saya dengar-dengar Mas San ini kalau teman-teman yang belum kenal. Saya punya juga kasus, kemudian menceritakan orang pada orang tua dan sesama. Ya, kita lanjut ke Mas San dulu. Mohon maaf Pak Yul Haidir,
kelihatannya masih belum tersambung, jadi kita tanya dulu ke Mas San ya yang sudah hadir. Jadi Mas San tinggal di Cakranegara, asli Mataram, besar di kota Mataram dan sudah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Mataram ya. Tapi kelihatannya ada yang lebih unik atau lebih seru dari itu semua yang bisa diceritakan kepada kita yang hadir di sini ya. Tentu mungkin latar belakang hidup Mas San seperti apa dan bagaimana, kemudian juga bagaimana dulu Mas San melakukan problem solving sehingga akhirnya bisa sekarang lulus dari UNRAM, kampus kebanggaan kita di NTB. Silakan Mas San. Baik, terima kasih Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bunda Niken yang sudah memberikan saya kesempatan di sini tentunya untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang persoalan-persoalan yang dulu sebelum saya bisa duduk di sini saya seperti apa. Saya biasanya di jalan. Jadi saya ini berlatar belakang ini adalah anak yang hidup di jalanan selama 2 tahun. Saya jadi pekerja anak, saya jadi pemulung, dan juga saya menjadi tukang parkir di arena buah. Usia berapa itu? Itu baru lulus SD. Jadi SD sekolah seperti biasa, kemudian lulus SD masuk SMP itu? Masuk SMP dan terus jadi anak jalanan. Anak jalanan. Mungkin bisa diceritakan kenapa waktu itu bisa latar belakangnya bisa jadi anak jalanan? Baik, terima kasih Bunda. Sebelum saya sampai ke sana mungkin sedikit saya bercerita tentang latar belakang keluarga saya mungkin. Saya kebetulan anak yatim juga, almarhum bapak saya meninggal ketika saya baru masuk SMP, itu baru 1 bulan kalau tidak salah baru masuk SMP di SMP 4 Negeri Mataram. Orang tua saya tidak pernah mengenyam bantu pendidikan, jadi tidak sekolah sama pun, tidak pernah sekolah SD, dua orang tua saya tidak pernah SD. Kakak saya juga hanya tamatan SD. Kakak saya yang paling besar hanya kelas 3 SD, putus sekolah dan menikah di usia dini. Dan saya anak ketiga yang alhamdulillah di satu-satunya di keluarga saya yang bisa mengenyam pendidikan sarjana. Dan ini mendapatkan pendidikan sarjana ini memang butuh perjuangan yang luar biasa dan tentu banyak kontroversi di dalam kehidupan saya waktu itu. Adik saya yang paling besar juga selesai SD menikah juga dan akibat pernikahan dini juga kawin cerai dan sebagainya. Dan adik paling saya kecil juga hanya sama tamatan SMA. Dan itu kenapa bisa SMA? Karena waktu itu saya sambil membiayai dia untuk sekolah, hanya saya bisa membiayai sampai SMA. Jadi waktu itu saya lulus di tahun 2003 waktu SD di SD 24 Cakranegara yang ada di Karangbagu. Saya memang dari awal punya punya mimpi, punya semangat, saya harus bisa. Seperti itu. Kalau melihat dengan latar belakang keluarga saya, memang ini tidak memungkinkan. Kalau melihat di lingkungan saya, ini orang paling miskin di lingkungan saya. Makan pun saya harus susah gitu. Karena ibu saya tidak sekolah, hanya sebagai ibu rumah tangga. Bapak saya juga seorang hanya hansip, penjaga malam. Karena memang tamatannya hanya SD. Nah, di 2003 ketika saya lulus SD waktu itu, alhamdulillah memang di waktu lulus SD saya bisa sampai pada peringkat kedua waktu itu dari saya tidak punya ranking sampai saya pada ranking 2 dan itu butuh perjuangan. Saya memang orangnya saya harus bisa dan semangat seperti itu. Jadi, nah ketika waktu SD selesai SD waktu itu saya mau melanjutkan SMP. Pada waktu itu ada pertentangan di dalam keluarga saya. Waktu itu belum meninggal almarhum bapak, waktu itu masih sakit-sakitan dan rumah saya hanya bedek pagar dan belum lagi lantainya hanya lantai tanah dan hanya satu dipan. Itu dulu dipan itu pakai bambu, hanya itu saja waktu itu. Dan waktu itu ibu saya berkata sama saya, sudahlah, enggak usah kita sekolahkan ini karena kita mau makan aja kita susah katanya. Apalagi kita harus mau sekolahkan, mau dapat biaya dari mana waktu itu. Tapi ingat saya waktu itu almarhum bapak saya sampaikan bahwa dia harus bisa, dia harus jadi anak kita satu ini. Paling tidak bisa mengangkat derajat keluarga kita. Karena banyak sekali cemoohan-cemoohan waktu itu. Dan waktu itu ketika saya masuk SMP, dan 1 bulan waktu itu bapak saya meninggal. Dan tentu ini menjadi suatu hal yang berat bagi saya, karena beliaulah hanya satu-satunya tulang punggung keluarga yang membiayai kehidupan keluarga. Dan ketika waktu itu memang ketika beliau meninggal, dan
terjadi pertentangan juga di sana. Apakah saya akan lanjut atau tidak untuk sekolah di SMP ini? Tapi saya katakan bahwa kepada ibu saya waktu itu, saya ingin tetap lanjut sekolah karena saya punya mimpi. Walaupun dengan kondisi persoalan keluarga, dengan kita makan juga sudah susah seperti ini, tapi saya ingin niat bahwa harus ada keluarga yang bisa mengangkat derajat keluarga ini, saya bilang. Dan alhamdulillah waktu itu walaupun memang, dan di SMP pun waktu itu saya hampir sekali di DO karena saya tidak bisa bayar bangunan, saya tidak bisa bayar BP3, hampir setiap hari saya dikeluarkan dari sekolah waktu ujian karena tetap dipanggil tidak bayar ujian sekolah. Dan waktu itu alhamdulillah dengan izin Allah mungkin doa dari orang tua ibu waktu itu ada yang membantu saya, salah satu guru BK yang karena dilihat kondisi saya, dia datang ke rumah waktu dia lihat kondisi saya karena jarang waktu itu masuk, dan dia lihat bahwa akhirnya saya dibiayai sampai saya selesai SMP waktu itu. Dan alhamdulillah dia sampaikan waktu itu tetap semangat sekolah walaupun memang kondisi seperti ini. Nah, namun ketika masuk SMA ini mulai saya tidak bisa lanjut di sana. Tapi keinginan saya ingin sekolah waktu itu adalah ingin besar sekali, ingin sekolah. Tetapi tidak bisa. Akhirnya saya coba daftar ke sini ke sana kemari, waktu itu kendala saya di pembiayaan. Saya tidak bisa membiayai waktu itu sekitar 2 juta. Saya tidak bisa. Dan akhirnya saya diajak oleh orang di rumah waktu itu paman menjadi tukang parkir di Arena Buah. Ayo parkir sama saya bilang itu. Parkir sama saya dan tentu kalau bahasa saja menjadi tukang parkir, wah kamu jadi tukang parkir saja sudah untuk membiayai hidup orang tuamunya, karena saya waktu itu menggantikan posisi menjadi kepala keluarga di dalam rumah tangga keluarga saya. Dan akhirnya dengan berat sekali waktu itu saya putuskan untuk kalau saya mau lanjut sekolah seperti ini tidak mungkin dengan kondisi ini. Tetapi dalam diri saya harus bisa, saya harus lanjut sekolah apapun bagaimanapun saya bilang. Tapi dengan kondisi-kondisi ini saya parkir. Saya coba saya sisihkan dari parkir saya dari pagi sampai jam 6 sore saya parkir waktu itu di Arena Buah. Ya kita bagi waktu 30.000, sisanya saya sisihkan untuk saya tabung untuk bisa saya sekolah, sisanya saya untuk membiayai hidup rumah keluarga saya waktu ibu orang tua, dan harus membiayai 2 adik saya yang masih kecil-kecil waktu itu masih sekolah SD. Dan 2 tahun berjalan memang tidak bisa. Nah, kehidupan saya di jalan itu begitu sakit dan menyakitkan. Saya dipukul preman, saya dilemparkan uang 1.000 oleh orang yang waktu itu saya parkirkan. Saya putarkan motor, saya dilempar pakai uang logam. Nih, memiliki ini uang 1.000, nggak usah pakai motor saya, rusak, siapa tanggung jawab? Sampai segitu, dan sampai sekarang masih terngiang pukulan yang ada di dalam benak saya itu. Di belakang ini saya dihantam dari belakang waktu itu, sampai sekarang saya masih ingat pukulan itu. Yang kedua lagi, preman datang pagi. Nah, setelah jam 6 saya parkir, malamnya saya jadi tukang sapu di Pasar Cakra, Bunda. Jadi di sana saya ngangkat sampah itu dari maghrib itu saya yang bersihkan di Pasar Cakra itu, karena saya tidak bisa sekolah, dan itu tetap saya kumpulkan. Keinginan saya harus saya bisa sekolah. Di lingkungan saya pun pro kontra terjadi. Saya dicemooh oleh lingkungan. Kamu mau sekolah itu kamu mimpi katanya. Kamu makan aja kamu susah. Sudah, kamu masuk panti asuhan aja. Saya masukkan kamu ke panti asuhan. Tapi saya tidak mau. Saya punya keyakinan bahwa Allah itu tidak tidur. Saya bilang, sehingga pada waktu itu ketika saya ingin tetap saya kumpulkan selama 2 tahun saya putus sekolah. Waktu saya tidak pernah, saya jadi tukang parkir. Di samping saya pernah juga teman-teman saya dirazia oleh Pol PP. Saya dipukul oleh preman, dipalak preman, sampai saya waktu itu di samping saya, sahabat saya itu disodomi oleh preman. Melihat inilah kondisi saya di jalanan. Sehingga waktu itu saya punya niat, saya harus bisa jadi, dan saya ingin memperjuangkan nasib teman-teman saya di jalanan. Itu yang waktu itu tekad saya. Dan setelah 2 tahun waktu itu berjalan, saya dicemooh. Kamu jadi apa? Mau jadi presiden? Presiden sudah ada, dokter sudah ada. Mau makan aja kamu susah, kok mau sekolah? Saya bilang, udahlah mimpi kamu itu. Nah, tetapi dalam diri saya yakin bahwa Allah itu tidak tidur, dan tentu saya punya niat dan tekad waktu itu. Saya ingat waktu itu ketika itu ibu saya sambil duduk di pintu, saya waktu bicara saya ingin sekolah lagi, ibu saya sambil menangis. Ingat saya tangisannya itu waktu itu masih sambil duduk.
Kalau bahasa Sasak, dendek wah sekolah anak, gitu. Janganlah kamu sekolah anak saya. Itu temangan bayi susah, apalagi kita mau sekolah, kita mau biaya katanya. Kita ajak makan susah, di mana kita mau dapatkan biaya untuk sekolah, saya bilang. Tapi saya sampaikan ke ibu saya, Ina, saya bilang, ibu, saya bilang, saya hanya butuh doa restu dari ibu. Doakan saya agar saya bisa. Allah itu tidak tidur, saya bilang. Doanya ibu akan didengar oleh Allah. Dan alhamdulillah dengan doanya beliau waktu itu, tanpa disangka waktu saya parkir di Arena Buah, orang yang tidak pernah saya tahu dan tidak kenal datang waktu itu. Ini namanya Bunda Nyanyi, sekarang masih juga anggota DPR. Beliau lah yang mengangkat saya. Kenapa kamu tidak sekolah, nak? Saya tidak ada biaya. Dan lihat nilai saya 10 besar nilai uji terbaik nasional waktu itu. Tapi karena pembiayaan kondisi saya tidak bisa sekolah. Dalam dia biayai saya sekolah dan dia sampaikan satu pesan waktu itu ke saya. Ingat, bilang, yang menentukan nasibmu adalah kamu. Kamu mau jadi bajingan juga itu karena kamu. Kamu mau menjadi orang sukses juga karena kamu. Sekarang teman-teman saya yang dulu itu sekarang sudah ada yang narkoba, ada yang masih di penjara, ada yang sudah tidak tahu karuan. Itu yang saya alami dan alhamdulillah saya bisa dengan takdir Allah dan ridho Allah dan tentu doa dari orang tua saya bisa sampai bisa selesai waktu itu. Dan waktu saya masuk SMA waktu itu, ingat saya itu jalan dari Cakra ke SMA 6. Saya jalan kaki lewat sawah. Waktu saya masuk saya tidak punya pakaian, tidak punya sekolah, akhirnya tidak punya seragam. Saya ingat waktu kepala sekolah, mana seragammu? Kenapa kamu? Pak, saya bilang tuh, saya sekolah ini pun saya dibiayai, bagaimana saya bisa bayar sekolah? Sampai saya ditendang waktu itu, tapi ya sudahlah, pakaian yang sudah ini dengan luar biasa waktu itu saya ditendang, tapi saya tetap semangat waktu itu. Ya, mungkin kita stop dulu. Jadi ceritanya ada beberapa tips ya dari masalahnya Mas San tadi. Yang pertama adalah bagaimana dia tetap memiliki keinginan yang kuat untuk tetap sekolah. Itu poin yang sangat bisa digarisbawahi. Yang kedua adanya doa dari ibu. Ya, doa dari ibu yang memperkuat, mempermudah dari cita-cita sang anak ya. Yang itu yang yang bisa kita lihat. Ini cara problem solving yang tips yang beda ini ya. Jadi bagaimana kadang-kadang remaja kan tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini, masalah itu karena dia masih kecil, situasinya terlalu berat untuk dia gitu ya. Tapi bisa dengan keinginan yang kuat tadi dan dari doa dari ibunya ya, sebagai anak yatim ada doa dari ibu, maka tiba-tiba akan dimudahkan, akan ada pilihan-pilihan, ada alternatif dan pertolongan ya dari semesta alam ya. Mungkin itu yang bisa. Terima kasih banyak Mas. Nanti kita coba klik lagi. Pak Yul Haidir mungkin sudah bisa tersambung dengan kita semua yang ada di sini. Pak Yul. Alhamdulillah sudah bisa. Ya. Mohon maaf tadi sampai sekarang kayaknya koneksinya agak buruk ya karena hujan di tempat saya. Baik, saya lanjut Bunda ya, saya lanjut ya. Ya, jadi menarik tadi tentang ada satu yang baru dari Kak Mas San, keren banget ya dari Kak Mas San, punya resource internal yang sangat bagus untuk problem solving. Nah, menarik tadi saya ingin melanjutkan cerita saya bahwa terkadang orang tua seringkali menggagalkan problem solving anak karena buru-buru memberikan nasihat. Ya, contohnya tadi saya minta anak bercerita, baru satu cerita anak, orang tua ada 1000 nasihatnya. Akhirnya anak yang tadinya sebenarnya anak juga bisa bercerita 1000. Kalau anak bisa bercerita 1000, dia bisa menemukan solusi 100 dari cerita 1000-nya. Tapi kalau orang tua menghentikan, oh kamu pacaran ya, oh kamu merokok ya, oh kamu gini ya, udah deh kamu sekarang bla 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 bla, kamu nggak boleh lagi begini-gini, nilai keluarga kita bla 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 gitu. Jadi ini menggagalkan problem solving anak-anak. Jadi orang tua kalau mau anak-anak kita sehebat Kak Mas San gitu ya, izinkan dia mengeksplor dirinya sendiri, termasuk izinkan dia bercerita, izinkan dia memecahkan masalahnya. Orang tua hanya butuh doa, hanya butuh melatih, orang tua hanya butuh menjembatani anak-anak untuk menstimulasi berpikirnya. Nah, kemudian yang kedua sebelum ke Bunda Niken tadi, yang Kak Mas San ini menarik ya, ada 2 powernya Kak Mas San sebagai problem solving remaja yang saya amati sebagai seorang psikolog. Yang pertama adalah model ayahnya almarhum. Jadi ayahnya dari tadi kita melihat bahwa ini anak ini satu ini harus berhasil. Wah, itu kata komitmen, kata janji,
kata kekuatan yang powerful dari almarhum ayah itu mengalir ke Kak Masan, sehingga akhirnya Kak Masan punya resource, punya resiliensi, punya ketangguhan yang tinggi untuk menghadapi serangan preman, kemudian parkir, ketidakberdayaan, tidak punya seragam dan lain sebagainya. Jadi kekuatannya Kak Masan yang istimewa dari dirinya ini, sehingga kemudian dia mengatakan kepada ibunya bahwa cukup ibu doakan saja saya bisa berjalan sendiri dan ibu hanya cukup mendoakan. Tidak bisa seorang remaja memiliki karakteristik yang kuat seperti Kak Masan kalau kemudian tidak memiliki orang tua yang sekuat ayahnya Kak Masan. Nah, jadi kalau ya ini mungkin menjadi pesan buat saya, kalau mau anak-anak remaja kita kuat, ayo orang tua juga harus menunjukkan kekuatan terlebih dahulu, dan itu adalah menjadi akar dari problem solving yang akan digunakan oleh anak-anak kita ke depan. Mungkin demikian Bunda. Terima kasih Pak Yul. Jadi tadi Pak Yul menggarisbawahi mengolah masalah hambatan dari proses problem solving di dalam remaja adalah orang tua sering terburu-buru, nggak Sabar sabar. ya udah ini karena kita tahu orang tua lebih lebih punya pengalaman, kadang-kadang tidak mau membiarkan anaknya mencoba belajar ya. Ya sekarang kita ada Mas Ganevo. Mas, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Bunda. Iya, Mas Ganevo ini adalah ketua dari Forum Anak NTB KSB ya. Sekarang jadi apa Mas? Saat ini saya sebagai Project Officer Gemacita di Yayasan Plan Internasional Indonesia, yang sebelumnya saya sebagai fasilitator Forum Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bunda. Dari Forum Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat, terima kasih ya. Nah, kalau dari Mas Ganevo ini ya, Mas Ganevo juga lulusan dari pendidikan, masih kuliah ya? Sudah selesai, Bunda. Sudah selesai di pendidikan kimia Universitas Mataram di Nusa Tenggara Barat. Nah, kalau Mas Ganevo sendiri melihat secara umum mungkin bisa menyimpulkan proses pengambilan keputusan pada teman-teman anak-anak ini, pada anak-anak ya, terutama anak remaja ini bagaimana? Mungkin ada yang ingin Mas Ganevo lihat atau bagaimana sudut pandang Mas Ganevo terhadap hal ini, silakan. Baik, terima kasih Bunda. Jadi terkait dengan problem solving di sini untuk anak dan remaja, itu yang terpenting kita harus sama-sama bisa penuhi kepada anak adalah partisipasi. Kenapa? Karena ini adalah penting ketika mereka ingin mengambil keputusan, tapi ternyata dari eksternal diri mereka menolak itu. Jadi mereka tidak ada lagi kepercayaan untuk mereka bisa. Saya sebenarnya bisa mengambil keputusan ini. Saya sebenarnya bisa memilih jalan saya sendiri. Tapi kemudian dorongan-dorongan dari luar yang menghancurkan semangat mereka. Nah, kebanyakan orang tua atau kebanyakan orang dewasa pada umumnya itu selalu menganggap anak-anak harus selalu nurut dengan kemauan orang tua atau orang dewasa, karena dianggap orang tua atau orang dewasa lebih banyak pengalamannya seperti itu Bunda. Jadi kalau kami di Forum Anak sering sekali mendengarkan pendapat teman-teman yang tidak didengarkan pendapatnya Bunda. Hal itulah yang menyebabkan mereka kemudian tidak berani kembali untuk menyemangati diri mereka sendiri. Dan akhirnya mereka tersesat pada jalannya sendiri Bunda. Dan yang menjadi penting itu adalah bagaimana ada kapasitas yang diberikan kepada mereka. Contohnya seperti ini Bunda, apabila ada masalah terkait dengan kesehatan reproduksi untuk anak-anak atau remaja yang menstruasi di awal atau pengalaman mimpi basah di awal. Apabila tidak ada kapasitas sebelumnya, mereka akan bingung apa yang terjadi dalam diri saya dan kemana saya harus mengungkapkan yang terjadi seperti itu. Kalau mereka sudah terkapasitasi, maka mereka bisa mengetahui harus seperti apa. Hingga akhirnya muncullah sebuah solusi yang sebenarnya tadi setuju dengan pendapatnya Pak Aidil, bahwasanya perlu ada dorongan-dorongan pihak ketiga yang menguatkan mereka untuk bisa mengambil keputusan seperti itu Bunda. Jadi sebelum mereka bisa mengambil keputusan, maka mereka perlu dikapasitasi. Sama halnya dalam proses pembelajaran biasanya guru memberikan ujian atau PR. Itu sebagai bentuk masalah yang diberikan kepada anak atau remaja. Tapi sebelum proses itu, guru semestinya pasti akan memberikan pelajaran-pelajaran
yang sesuai dengan apa yang akan diujiankan atau diberikan tes kepada anak itu. Jadi seharusnya itu relate dengan kehidupan anak-anak atau remaja sehari-hari untuk ditingkatkan kapasitasnya, partisipasi mereka, pendapat mereka itu penting karena pada dasarnya kadang apa yang kita pikirkan terhadap adik-adik kita, anak-anak ataupun remaja saat ini itu berbeda dengan sudut pandang kita yang memiliki zaman masing-masing seperti itu Bunda. Jadi paling penting dan bisa lebih optimal pendekatan terhadap remaja itu dilakukan oleh remaja Bunda. Jadi mereka harus tahu terlebih dahulu, termasuk ayah Bunda sebelum memberikan solusi, memberikan nasihat, harus mengenali anaknya terlebih dahulu, Bunda. Seperti apa? Karena nanti agar bisa ada solusi yang sama-sama baik, seperti itu, Bunda. Iya, jadi terima kasih ya Revo. Tadi sudah digarisbawahi oleh Mas Ganevo ini bahwa remaja atau anak-anak perlu diberikan kesempatan, perlu diberikan kepercayaan untuk mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri ya. Jadi makanya kita adakan ya kajian parenting ini atau pengasuhan ini adalah karena kita orang tua harus belajar juga bagaimana caranya menjadi orang tua, yaitu tidak boleh terlalu mengarahkan anaknya atau terlalu tadi tidak sabar menunggu proses problem solving anaknya ya. Mungkin Pak Kadis ya, saya ingin kembali bertanya. Tadi sedikit disinggung tentang di sekolah guru gitu ya, dan juga mungkin sebagai orang tua. Sebenarnya tadi kalau ada sedikit dalam tanda kutip orang tua ini kenapa sih terlalu tidak mau, tadi kata Pak Yul ya, orang tua tidak mau menahan diri gitu ya, jangan terlalu sering ngasih nasihat gitu ya. Orang tua jangan terlalu jangan terlalu sering langsung menyelesaikan masalah gitu ya. Iya. Nah, sebenarnya kalau menurut Pak Kadis gimana secara ideal mungkin dari teori pendidikan gitu ya, sebenarnya bagaimana gitu ya, sejauh mana kita itu tarik ulurnya ini gitu loh mungkin. Terima kasih Bunda Niken. Kenapa orang tua kita itu ingin dominan, mendikte, kita sebut saja mendikte. Karena lahir dari kekhawatiran disebabkan oleh tidak paham karakter tumbuh kembangnya dari usia per usia itu. Karena usia TK beda dengan SD, SMP, dan usia remaja. Kita susah sekali mengarahkan kalau sudah usia SMA ke atas karena mereka sudah punya komunitas. Kuliahan apalagi sudah punya hobi. Nah, kalau terus orang tua itu memberi tekanan, mendikte, mempressure, justru yang terjadi adalah penyimpangan. Penyimpangan bagi anak itu yang nantinya orang tua itu mengatakan, anak saya kok sekarang begini, kaget dia. Kok begini, dulu nggak begini, kok sekarang begini. Nah, karena kita didogma bahwa apa kata orang tua tidak boleh kita lawan. Apa perintah orang tua harus dipatuhi. Perang dia di mindset anak itu antara potensi dirinya, kemauan dia mengembangkan dengan batasan stigma tidak boleh melawan. Nah, oleh karena itu pemerintah melalui pendidikan itu Bunda Niken berusaha mengurai. Itu selain identifikasi tadi, kami juga sudah melakukan satu aktivitas namanya gerakan Ayo Bercita-Cita. Gerakan Ayo Bercita-Cita. Jadi ketika anak itu belum, kita tanya saja, kenapa pilih masuk sekolah ini? Apakah sekolah ini bagus dah? Lalu kamu mau jadi apa kalau kamu dari sekolah ini? Belum tahu. Nah, itu tidak boleh dibiarkan, dia harus di-guide, diberi alternatif-alternatif. Kami sudah melakukan itu, Bunda Niken. Kita berikan opsi ada 50 profesi. Di minggu pertama ada 50 profesi. Kita minta dia pilih 30 profesi dari 50. Begitu ketemu 30 minggu ini, minggu depan kita minta lagi dari sisa 30 itu pilih 20. Terus sampai dengan dari 30 pilih 20, dari 20 pilih 10, dari 10 pilih 9, sampai dia mengerucut. Bisa menemukan dirinya itu dalam 2-3 bulan atau bahkan 6 bulan. Dia akan punya pilihan. Dari 10 yang dia hobi, yang dia minati, yang dia mungkin orang tuanya juga diajak diskusi untuk memilih, dia memilih satu. Nah, contoh itu ada pada
Mas Hasan tadi, bahwa dia punya komitmen pada dirinya dari gambaran kehidupan yang dialaminya itu, punya komitmen, keteguhan untuk menyelesaikan pendidikannya. Maka alternatifnya dia lakukan banyak hal. Hanya saja pada saat itu Hasan tidak punya choice, tidak punya pilihan-pilihan ya. Langsung cita-citanya karena dia sudah ditempa oleh kondisi kehidupan. Nah, kalau sudah terakhir punya pilihan, maka sekolah menyampaikan kepada orang tua bahwa anak bapak dan ibu itu sekian orang loh di sekolah ini yang pingin jadi polisi. Sekian orang loh yang pingin jadi DPR. Sekian orang yang blank. Blank gak punya cita-cita sama sekali. Nah, tinggal kita lihat yang blank ini perilaku sehari-harinya kayak apa. Sekolahnya rajin kah? Ataukah suka murung kah? Atau suka bolos kah? Atau suka bullying kah? Macam-macam ini. Dan kalau kita temukan anak yang tersaring blank atau zong kayak tadi itu, ternyata dia suka bullying teman, pasti ada problem pada diri individu anak itu. Problem itulah yang harus kita solving, kan harus kita carikan jalan keluarnya. Nah, cara jalan keluarnya itulah, pertama, kalau orang tuanya berpendidikan, Bunda Niken biasanya mudah menyesuaikan dan menerima, bahkan menghadirkan orang ketiga untuk diajak diskusi. Tapi kalau orang tidak berpendidikan, di sini susahnya. Mereka pendek pikir biasanya. Pendek pikir, ada bagaimana nasibnya sudah. Lalu dia vertikal mengatakan semuanya Tuhan yang menentukan. Lalu kan jadi persoalan, anak lalu menjadi gamang, menjadi tidak terperhatikan. Oke, kita lihatlah, mungkin ada anak-anak juga kita ini kalau lepas dari kontrol orang tua itu hilang dari rumah, entah nginep di mana, entah bergaul di mana. Itu juga kekeliruan dari orang tua. Kalau mendiktenya kenceng, pada saat anaknya keluar, nanya pun tidak kapan pulang, menyapa pun tidak. Maka dari itu langkah berikutnya selain GAB tadi, di dunia pendidikan tahun ini juga kami keluarkan namanya kebijakan spiritual camp, Bunda Niken. Itu kemah spiritual untuk mengembalikan marwah. Karena kata Rasulullah SAW, izin, ketika seseorang itu marah, itu sesungguhnya saat itu jiwanya sedang tidak di badannya. Nah, jangan sampai terus dia kosong anak-anak ini, terus jiwanya tidak ada di badannya, lalu dia menjadi lepas kontrol dan jadi masalah. Cara kita mengembalikannya boleh dengan berbagai alternatif, seperti yang kami lakukan saat ini adalah spiritual camp, kemah spiritual. Ya, saya selaku kepala dinas pingin sekali, mohon maaf bagi yang non-muslim, selama saya jadi kepala dinas, mungkin 3 tahun, anak-anak itu kelas 1, 2, 3, minimal sekali dia salat tahajud selama jadi murid. Minimal sekali dia salat tasbih selama jadi murid. Minimal sekali dia salat tahajud dan salat duha selama dia jadi murid. Kan ada efek dari semua yang dilakukan itu. Begitu pula dengan agama yang di luar muslim. Kami juga gandeng dia dengan pendampingan dari agama yang sesuai dengan agama mereka. Dan ini memberi dampak yang luar biasa. Akhirnya sekarang kami rasakan itu, teman-teman yang punya pengalaman di lapangan, seperti tadi dari cerita dari Mas Ganevo juga, dengan hadirnya program ini justru orang tua tertarik untuk ikut bergabung. Saya punya selalu ilustrasi pada 2 minggu yang lalu ketika jam-jam tahajud izin bertanya kepada orang tua, ini usia anaknya mau tamat SMA ini. Saya bertanya, berapa sering memeluk anaknya sampai dia usia begini? Tidak pernah. Ini maknya itu, karena menganggap anaknya sudah remaja, lepas saja. Tidak pernah. Tanya anaknya, pernah Anda peluk mamanya, misalnya mau pergi kemana, tidak pernah. Ketemukan di jam-jam seperti itu, magnetnya muncul, energinya luar biasa. Maka dari sana mungkin akan lahir keterbukaan anak dan penyadaran orang tua bahwa anak saya ini tidak bisa saya bentuk jadi seperti diri saya, tidak bisa saya bentuk sesuai keinginan saya, bahwa dia memiliki perbedaan potensi yang disebut dengan bakat dan minat tadi. Seperti itu Bunda Niken yang dapat saya respon dari sikap orang tua. Iya, terima kasih banyak ya. Jadi memang sebagai orang tua, tadi yang saya garis bawahi dari Pak Aidi Furkon adalah bahwa kita harus terus belajar. Kita mengetahui anak kita ini sekarang usianya berapa, dan kita memberikan peluang bagi anak itu untuk berkembang di tiap
tahapan usianya. Apalagi kalau anak-anaknya sudah remaja ya, sudah SMP, SMA, maka seharusnya dia harus belajar banyak lagi untuk mulai menyelesaikan masalahnya sendiri tadi ya. Dan orang tua juga harus lebih terbuka tadi, lebih membuka, memiliki hubungan yang baik dengan anaknya, dengan memeluk dan lain-lain agar anak pun tidak merasa canggung dan jauh dari orang tua ya. Terima kasih banyak. Kita break dulu untuk beberapa saat. Sampai bertemu lagi. Ya, kembali kita masuk dalam pembahasan tentang problem solving bagi remaja. Saat ini beberapa waktu yang lalu saya mendapat sebuah forward ya melalui WhatsApp berita tentang Strawberry Generation. Mungkin ada yang sudah pernah dengar. Strawberry Generation adalah generasi di bawah kita, di bawah generasi milenial katanya ya. Ini pertama kali timbul di Hong Kong atau China atau Taiwan ya. Anak-anak Strawberry Generation ini terpapar sosmed yang sangat banyak. Mereka membaca, mengakses berbagai konten, mereka lah yang menjadi native digital saat ini. Dan karena mereka sangat banyak membaca itu, mereka dikit-dikit bilang, aduh aku depresi nih, butuh healing. Aduh kurang ini nih, mental health-nya rusak nih saya. Ngomong dikit-dikit gitu, bener nggak ya? Ada mungkin teman-teman di sini ya, yang remaja ya. Benar nggak itu ada Strawberry Generation? Gak cuma di Taiwan ya, di sini di Mataram juga ada. Iya, rupanya menular sampai di sini Strawberry Generation. Jadi ternyata memang ada yang namanya Strawberry Generation ini. Jadi kalau tadi Bang Maksan ini tadi menunjukkan sebuah sosok anak muda yang luar biasa tangguh yang ditempa berbagai macam tempaan kerasnya kehidupan. Nah sekarang ini di sisi lain yang masih di sekolah SMA, mungkin lulus SMA gitu ya, mereka adalah anak-anak muda yang lunak atau lembek ya, dikerasin sedikit mereka, ketemu kesulitan dia kabur, melarikan diri dari kesulitan, maunya yang gampang-gampang, yang enak-enak aja, yang pasti-pasti aja katanya gitu ya. Nah ini mungkin, nah ada Pak Yulhaidir nih ya di sini ya, jadi kalau kita lihat mungkin ada ilustrasi yang bisa nah bisa dibaca ya nih. Dia seperti ini. Gue anak 21, maksudnya angkatan 2001 ya. Nggak nyangka ternyata kuliah itu seburuk itu untuk mental health. Semester 1 kemarin gue udah dihujanin materi sama tugas yang benar-benar banyak. Akibatnya waktu gue untuk healing sama self reward jadi kurang banget. Yang tadinya gue masih bisa nonton Netflix sama chat-chatan sama bestie, sekarang jadi susah banget. Gue kayaknya belum siap kuliah deh. Gue udah ngomong ke ortu kalau gue mau cuti dulu semester ini. Gue mau fokus healing 6 bulan ini. Tapi ortu gue malah gak setuju. Bahkan gue dibilang manja. Gue bingung mau gimana, takutnya kalau dipaksain IPK gue malah tambah anjlok. Gue juga susah ngomongin ini ke ortu karena mereka nggak aware soal mental health kayak gue. Gue mesti gimana dong? Gitu ya. Ya gitu ya. Jadi saat ini di generasi milenial mereka sangat aware terhadap mental health menurut mereka gitu ya. Dan dikit-dikit perlu self healing, self reward gitu. Nah ini kayaknya kita harus tanya sama psikolog nih ya, Pak Yul Haidir. Bagaimana nih menurut Pak Yul tentang Strawberry Generation ini, generasi yang ya mirip-mirip strawberry ya, lunak gitu ya, tapi kelihatannya manis gitu. Bagaimana Pak Yul? Bisa disambung? Baik, yes, Bunda, terima kasih. Kalau Pak Yul belum bisa tersambung, mungkin saya bisa. Iya, halo, ya, baik ya, Bunda. Menarik ya tentang Strawberry Generation, dan ini juga memang saya temukan ya dalam praktik saya di psikologi. Termasuk disertasi saya hari ini mengangkat tentang tema resiliensi remaja. Kenapa kok anak-anak strawberry banget gitu remaja sekarang ini?
sedikit tantangan udah KO, sedikit tugas udah bermasalah, sedikit kesulitan-kesulitan yang dihadapi udah mundur gitu. Hasil riset memang menunjukkan bahwa generasi milenial itu juga lebih mudah terpapar depresi dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Dan kalau misalnya tadi ada istilah strawberry generation, itu juga memang adalah real ya, bahwa ada kecenderungan anak-anak remaja kita tidak kuat ya, daya ketangguhannya itu tidak kuat, sehingga mereka memandang bahwa tantangan-tantangan, challenge, tugas, kemudian kesulitan dalam menuntut ilmu adalah sebagai sebuah sumber stres yang besar yang harus dihindari gitu. Nah, maka perlu dipahamkan kepada anak-anak remaja kita melalui proses yang mungkin tentunya juga memang ke student center, ke anak-anak sendiri gitu, seperti misalnya tadi Pak Kadis menyampaikan melalui camp. Karena banyak temuannya adalah anak-anak dengan strawberry generation ini punya konsep diri yang belum kuat ya. Konsepnya belum kuat sehingga kemudian memandang sesuatu yang sebenarnya it's not problem, tapi dia menurut dia adalah problem. Sehingga angka misalnya contoh ya, kalau dalam riset saya itu angka burnout anak-anak dari pondok pesantren itu sangat tinggi. Alasannya sederhana, karena saya ini berat, waktunya terlalu padat, kemudian banyak tugasnya gitu, sehingga akhirnya burnout. Itu bukan karena pesantrennya yang bermasalah, tapi anak-anaknya strawberry banget gitu. Nah, jadi ini yang harus dilindungi, sehingga kalau kemudian di tempat kami ya, saya di Cahaya Bangsa itu punya satu kebijakan sebagai pondok pesantren bahwa jangan izinkan dia pindah dengan alasan yang tidak signifikan. Karena kalau orang tua mengizinkan dia pindah, berarti orang tua sedang mendukung anak-anak untuk tidak menyelesaikan problem solvingnya dalam proses menuntut ilmu yang memang tidak mudah kayak gitu. Jadi itu adalah sebuah hal yang memang terjadi Bunda, dan kabar Bunda Niken mudah-mudahan ya secara berkelanjutan bisa terus membantu menjawab persoalan-persoalan ini, membantu pemerintah, membantu masyarakat, mengedukasi remaja tentang persoalan-persoalannya, tidak hanya strawberry generation ya yang mungkin tadi muncul, tapi kemudian hal-hal lain yang juga nanti sangat perlu, dan melalui ruang-ruang edukasi seperti ini insya Allah remaja-remaja akan tercerahkan, orang tua juga akan tercerahkan. Ya, mungkin saya bisa lanjutkan sedikit ya. Jadi kelihatannya anak-anak strawberry generation ini sering melakukan self diagnosis gitu ya. Jadi kadang-kadang menilai dirinya sendiri, kayaknya saya lagi depresi gitu ya, overthinking gitu ya, seperti itu. Jadi ini memang apakah ini disebabkan dari paparan sosmed yang terlalu banyak, atau itu sebenarnya hanya karena tadi kekurang tangguhan mereka saja gitu ya, dari konsep diri yang lemah tadi gitu. Kira-kira seperti apa? Kalau fenomena self diagnosis yang suka berlebihan, dia sok tahu mendiagnosis diri sendiri nih. Ya, memang iya ada kecenderungan self diagnosis sekarang, sehingga mudah sekali anak-anak cukup dengan baca YouTube, cukup dengan nge-Google, oh saya depresi, saya anxiety, saya bagaimana gitu. Sehingga kemudian istilah overthinking ini juga sebenarnya dalam kajian psikologi adalah muncul baru-baru ini gitu ya. Yang kemudian dia dekat dengan gejala-gejala kecemasan pada remaja. Dan memang benar bahwa kecemasan pada remaja itu tinggi sekali, karena problem anak-anak menuju remaja dengan tuntutan yang sama seperti orang dewasa membuat remaja tidak siap. Sehingga alhamdulillah kita misalnya melalui kajian bareng Bunda Niken ini muncul 10 kompetensi materi. Ini adalah bekal untuk remaja. Kalau kemudian anak-anak remaja kita memiliki kompetensi 10 ini sampai terakhir adalah problem solving ini, maka kita tidak akan menemukan remaja-remaja yang strawberry generation, self diagnosis ya. Karena saking mudahnya mengakses informasi-informasi terkait dengan diri mereka. Terlebih lagi isu kesehatan sekarang di generasi milenial dan generasi alpha ini juga menjadi trending gitu ya. Pandemi juga mengangkat isu kesehatan menjadi populer, dan itu mengkondisikan anak-anak juga untuk kemudian melihat saya bagaimana gitu.
Sehingga mungkin kalau kita perlu menyampaikan, menginformasikan kepada anak-anak kita, bagus ketika kemudian mereka memiliki kesadaran tentang kok saya kayaknya mental health saya kurang nih gitu. Tapi jangan selesaikan di mereka yang menentukan sendiri untuk diagnosanya, kemudian tingkat kecemasan mereka gitu ya, disarankan untuk referral ke ahli sehingga dia bisa mengidentifikasi diri lebih jelas lagi, lebih tepat lagi. Karena kalau misalnya tidak, maka mereka akan salah mengambil kesimpulan, dan ini juga angka, misalnya ya, kita pernah temukan angka bunuh diri juga cukup tinggi ya pada beberapa tahun lalu di sekitar kita gitu. Dan itu salah satunya juga sangat simpel sekali penyebabnya gitu ya, karena hal-hal yang overthinking, anak-anak remaja kita tidak analytical thinkingnya tidak kuat gitu ya. Kalau kemudian di pendidikan ada high order thinkingnya tidak kuat, sehingga untuk alasan yang sangat sederhana mereka bisa memutuskan untuk mati dan bunuh diri gitu. Jadi memang harus dibekali anak-anak kita untuk analytical thinking yang kuat, menyimpulkan berdasarkan evidence based, berdasarkan data, berdasarkan informasi yang tepat, dan berdasarkan proses mungkin cerita, curhat, sharing kepada orang-orang yang penting ya, guru, orang tua, teman sebaya, dan beberapa yang lain. Ya, terima kasih ya. Tadi cukup banyak pesannya dari Pak Yul. Orang tua ya, membekali anak ya dengan banyak keterampilan-keterampilan tadi yang memang tanggung jawab orang tua dan kita. Mungkin kalau Pak Kadis bisa jelaskan, kalau dari sekolah, dari sistem pendidikan, untuk bisa menguatkan tadi ya, menguatkan ketangguhan pribadi, kemudian bisa melakukan analytical thinking yang baik gitu ya. Apalagi kalau di SMA udah high order harusnya ya. Nah, itu gimana proses yang dilakukan di sekolah biasanya? Ya, memang ada tahapan perkembangan, walaupun dia usia SMA, Bunda Niken, beda dia pola berpikir kelas 1 dengan kelas 2 atau kelas 11 dengan kelas 12, kecuali akseleran. Anak yang memang ekskalasi, yang lompat-lompat, dengan anak yang percepatan, itu beda dia. Tetapi 80-90% itu adalah anak-anak berada pada kondisi rata-rata normal. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan agar apa yang ada pada jiwa dan sikap Strawberry Generation ini, yang merupakan mungkin generasi baru ya, yang muncul di bawah milenial, yang padahal di milenial itu ada yang paling ujung itu namanya generasi beta alpha, generasi alpha. Nah, ini muncul lagi. Mungkin Strawberry Generation ini adalah sebuah situasi yang ada pada saat ini dialami oleh anak-anak karena gandrung pada komunitas netizennya. Oleh karena itu, pertama yang harus kita lakukan adalah mereka boleh bermedsos, berikan ruang, karena mereka juga ingin mengenal dunia luar. Tapi jangan juga dibiarkan dia tidak mengenal dunia sosialisasi dengan kawan-kawannya. Saya ingat masa SD dan SMP dulu, Bunda Niken, saya selalu mengatur waktu saya. Kapan, berapa lama saya belajar, kapan dan berapa lama saya bermain, olahraga dan main bola, kapan dan berapa lama saya mengunjungi teman. Itu setiap minggu saya punya schedule, dan selalu hari Minggu itu saya manfaatkan untuk ke pantai. Kenapa harus ke pantai? Karena di situ saya dapatkan dua hal Bunda Niken. Pertama, membantu orang menarik jala, ikut menarik jala. Dan yang kedua, saya mendapat kebaikan dari orang yang tadi tidak punya duit tapi punya jala, tidak punya duit, membantu orang berbagi. Sampai sekarang saya menikmati suasana itu, meskipun di Lombok Utara, di pantai di Lombok Utara, dan saya menikmati. Dan kalau sudah selesai aktivitas itu saya kembali, saya harus belajar, karena ini murid. Nah, anak-anak saat ini juga silakan kita beri ruang mereka bersosmed, silakan. Tetapi jangan lupa ada aktivitas sosialisasi. Yang ketiga yang kita lakukan adalah melatih empati. Nah, saya bangga dengan anak-anak Nusa Tenggara Barat ini. Kalau ada keluarga karib kerabat kita itu punya masalah dan kerabat, mereka bergerak. Mereka saling mengingatkan, saling membantu. Itu terus kita bangun. Yang keempat, langkah yang harus kita bangun bersama keluarga itu adalah membangun strategi untuk sebanyak-banyaknya menyibukkan
anak-anak kita ini agar tidak sempat dia negatif. Jangankan melakukannya, mikirin yang negatif tidak sempat. Itu sebabnya kalau melihat ya sekolah-sekolah kita sekarang, mohon maaf, khusus SMA, SMK, SLB, pagi rame, sore juga rame. Maka saya minta kepada para guru itu kurangin tugas. Karena di rumah itu biarlah untuk istirahat dengan orang tuanya. Jangan dia begadang terus mengerjakan tugasnya. Kenapa? PR misalnya banyak. Karena sekarang ini ketuntasan kurikulum tidak menjadi wajib. Tidak menjadi wajib, penentuan kelulusan dan sebagainya sudah dikurangi, diturunkan oleh kementerian menjadi tanggung jawab dan keputusan oleh guru dan sekolahnya. Kemudian yang kelima, mohon maaf, menyibukkan mereka sekuat-kuatnya. Yang kelima adalah menyediakan wahana untuk mereka berkompetisi dan berprestasi. Di situ kan muncul konfidensi. Jadi kalau tadi seperti curhatan Strawberry Generation itu, kalau dia mengenal yang namanya berprestasi, punya motivasi untuk berkompetisi, maka ini salah satu cara kita memangkas lemahnya sikap dari Strawberry Generation yang diungkap dari medsos tadi, yang saya juga baru mendengar dari Bunda Niken pada jam ini nih, bahwa ada Strawberry Generation. Waduh, Anda baru, jangan-jangan besok ada coklat nih, coklat generation atau apa yang lainnya. Tapi kita harus selalu berusaha menyediakan tips dan triks, karena mengelola orang itu, mengelola manusia itu sangat situasionalnya itu sangat fluktuatif, melompat-lompatnya sangat cepat dan sangat situasional. Oleh karena itu harus kita pahami pada generasi ini apa yang harus kita lakukan. Kita ambil contoh saja. Saya ini saat ini sedang galau, Bunda Niken. Anak-anak yang mau tamat 3 bulan lagi ini adalah anak-anak yang masuk 2019. Baru 6 bulan mereka belajar langsung lockdown 2020. Lalu karena dia lockdown nggak ketemu teman-temannya. Dia ketemu dan kenal teman-temannya lebih banyak lewat Zoom, lewat belajar dari rumah. Tahun 2021 kita berharap normal semua, maka kami memberanikan diri itu dengan pola simulasi tatap muka, belajar BDR dengan konsep bontamu, balance online dan tatap muka, saya seimbangkan itu, karena kekhawatiran tidak ada ruang sosialisasi. Nah, 3 bulan lagi tamat. Besok ketika dia tamat, dia butuh teman seangkatannya atau sekelasnya untuk clearing dirinya ketika diterima menjadi apa. Itu kan ada saksinya nanti dilacak dia punya progres pendidikan ketika mau mungkin jadi polisi, menjadi jaksa, menjadi tentara, menjadi PNS. Jadi lebih-lebih kalau ijazahnya rusak, itu harus ada saksi teman seangkatannya. Nah ini nggak pernah ketemu sama temannya. Ini ya jangan-jangan ini masuk nanti dalam Strawberry Generation ini yang kita khawatirkan. Maka saya berusaha semaksimal mungkin. Anak-anak yang saat ini yang mau tamat ini, Bunda Niken, saya pertemukan mereka lebih dulu dan saat ini sedang berlangsung semua, wajib satu orang itu spiritual camp. Karena mereka pasti ketemu lama, intensitasnya, kualitasnya menjadi sangat kuat dan 2 tahun mereka tidak bisa bareng gitu. Nah itu cara saya untuk bisa mengatasi mungkin efek dari Strawberry, pandemi maupun lahirnya Strawberry Generation ini. Seperti Bunda Niken. Iya, terima kasih Pak Kadis atas semua upayanya ya untuk mengakali ya akibat pandemi ini terhadap anak-anak kita ya. Ini Strawberry Generation salah satu akibatnya nih kayaknya juga ya. Nah, mungkin dari saat ini sudah waktunya kita memberikan kesempatan kepada para hadirin atau para pemirsa yang hadir secara online untuk mengajukan pertanyaan. Ya, silakan bisa diajukan pertanyaan mungkin untuk sebelah kiri. Ya, sebelah kiri kita ini kebanyakan para orang tua, sebelah kanan para anak mudanya. Nanti dari dua-duanya kita beri kesempatan. Silakan dari sebelah kiri. Ayo Bunda, ada 1, tunggu 1, ada lagi 2, 3. Oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munawarah dari PKK Kota Mataram. Yang pertama saya sangat tertarik karena saya sekitar 1 bulan yang lalu mendadak harus berangkat ke Jogja karena ponakan saya mungkin
Kadis kenal Siti Aisyah, seangkatan beliau, guru SMA 1 Dompu. Dia mengalami semacam waktu online, dia harus ujian semester dan dia masuk tahfiz. Dan ketika dia kembali ke Jogja untuk mengikuti pelajaran lagi, ternyata nama dia sudah tidak lagi di tahfiz. Jadi tiba-tiba dia harus masuk IPS di sana sampai di sekolah. Kemudian dia merasa karena pembatasan ini di asrama kegiatan berkurang. Jadi dia merasa tidak lagi berguna masuk pesantren, apa yang bisa dia bawa pulang kalau tidak tuntas tahfiznya. Jadi dia sampai minta pindah, mengalami problem tadi tentang pemilihan tadi. Jadi akhirnya kepada beberapa guru yang dia tanya, selalu, siapa suruh kamu kemarin pindah, berhenti dari kelas tahfiz, kan kamu bisa bagi waktu online mau ujian dan ini. Jadi sehingga akhirnya saya sebagai wali berangkat ke Jogja, bertemu sampai dirut dan sebagainya. Jadi diketemukanlah antara anak dan guru itu ya alhamdulillah bisa selesai. Tapi yang paling berat yang saya hadapi, saya juga punya ponakan di Mu'allimat Muhammadiyah Jogja. Dia dibully oleh teman sekamar. Berawal dari pertama teman-temannya minta mau belanja, titipin satu orang 10.000, 20.000, bayarin dulu. Jadi sekian lama udah dia, akhirnya anaknya, ponakan saya tanya, dia bilang, sudah cukup sekarang, uang saya habis, jangan dititipin terus dong. Jadi sejak itu dia mulai dijauhi, dibully ketika masuk kamar, tidak lagi diajak bicara, tidak lagi diajak komunikasi dan sebagainya. Yang paling dirasakan boleh ke telepon orang tua, itu adalah 2 minggu sekali. Anaknya hanya bisa nangis setiap kali telepon orang tua, nangis. Dan ternyata gurunya itu nggak tahu harus seperti apa, hanya diketemukan di guru BP. Kemudian teman-temannya ngolok, gitu aja cemen, masa gitu aja lapor guru BP. Jadi hal-hal seperti itu mungkin perlu kita bagaimana betapa banyak anak-anak di asrama maupun di sekolah-sekolah umum yang mengalami hal seperti itu. Jadi mungkin mereka butuh pendampingan, dan saat ini jujur ponakan saya mengalami trauma berat. Dia 3 bulan kejadian seperti itu, tidak bisa berkomunikasi, maksudnya dia sampai pingin tidur di sekolah aja, nggak mau pulang ke asrama, takut, sudah trauma duluan. Jadi mungkin problem itu tidak banyak dialami oleh anak-anak. Jadi mohon mungkin bantuan yang luar biasa. Dan satu hal yang bisa saya ambil, kebetulan bapaknya mungkin Prof. Mungin, beliau salah satu dulu ketua APKIN konsuler Indonesia, kemudian jadi beliau punya sedikit power untuk sampai ke dirut dan sebagainya. Jadi bagaimana dengan anak-anak yang tidak punya kekuatan untuk memberikan solusi kepada guru, memberi sesuatu. Jadi ini sekarang anaknya didampingi oleh salah satu jadi psikolog. Bisa saya simpulkan, jadi ini memang akibat dari pandemi ini sangat luar biasa untuk dunia pendidikan, baik mereka yang ada di pesantren maupun di sekolah biasa ya. Dan saat yang mereka saat mereka sekolah online kenal akrab, saling menyapa gembira, sehingga ketika akan masuk asrama begitu gembiranya mereka untuk masuk asrama. Ketika orang udah yakin masuk asrama, dia gembira kan. Ternyata setelah bertemu seperti itu, Bunda. Jadi ini juga mungkin perlu juga kata Bapak Pak Kadis tadi tentang bagaimana berteman setelah online, ternyata setelah langsung. Mungkin itu kami itu nanti mungkin bisa jadi bahasan khusus ya Pak. Iya, makasih banyak Bu Munawarah. Selanjutnya kesempatan kedua di tengah-tengah tadi. Oh iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan berdiri yang bertanya. Oh ya, perkenalkan saya Desi dari komunitas JPRMI, Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia, cabang Kota Mataram. Yang ingin saya tanyakan adalah pada saat ini kebetulan saya sedang mendidik gitu ya, seorang remaja yang itu adik saya sendiri, yang dimana yang namanya usia remaja SMP, SMA itu
keingintahuan sesuatunya itu tinggi gitu ya. Dan keingintahuannya itu adalah sesuatu yang belum saatnya dia tahu. Mohon maaf, boleh saya sebutkan? Usia berapa tahun? Usianya 14 tahun. SMP berarti ya? Ya, SMP. Jadi keingintahuannya mengenai sesuatu yang harusnya sudah dilakukan oleh orang yang sudah menikah gitu ya. Dia cenderung menutup diri gitu. Dengan keingintahuannya itu dia jadi sembunyi-sembunyi dari kita. Dan kita ingin mendekatkan diri dengan dia sebenarnya awalnya kita pun tidak tahu dia seperti itu. Kita ingin mendekatkan diri, gimana sih namanya anak remaja itu pergaulannya kayak gimana, teman-temannya kayak gimana, ya seperti sehari-hari sebelum dia masuk SMP kan biasanya kita dekat gitu ya, hubungan kakak adik gitu. Tapi akhir-akhir ini, beberapa bulan ini dia lebih menutup diri, lebih sering di kamar, dan HP-nya itu dikasih password gitu, kita nggak bisa akses gitu. Jadi pernah satu kali saya ketemukan, dia diam, nggak bisa ngomong itu, nggak bisa menjelaskan kenapa saya melakukan itu. Terus dia dari sana lebih menutup diri lagi ke kita. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana kita menjelaskan sesuatu yang belum boleh dia tahu secara baik dan bisa diterima, tapi itu tidak merusak hubungan kami gitu, saya dan adik kakak dan orang tua dan anak. Trik-triknya bagaimana cara mendekati sambil mengarahkan ya. Terima kasih Terima Mbak kasih. Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, Mas siapa nih namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan Bunda, saya Hendra Abadi Putra dari Forum Anak Nusa Tenggara Barat. Singkat aja Bunda, saya sering sekali komunikasi dengan kedua orang tua saya soal perguruan tinggi yang saya inginkan Bunda. Tetapi setiap saya konsul sama orang tua itu selalu muncul pro dan kontra. Nah, hingga sampai sekarang itu saya belum mendapatkan kepastian dari keduanya Bunda. Nah, dan juga padahal saya tuh kekeh sama apa yang saya ingin capai gitu Bunda, tapi orang tua saya tuh ingin kata-katanya dia aja yang ingin didengar gitu Bunda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya, sudah ada 3 pertanyaan yang cukup sulit ini sebenarnya. Pertanyaannya berat-berat ya. Untuk pertanyaan pertama sepertinya akan dijawab oleh Pak Kadis. Untuk pertanyaan kedua nanti kita minta Pak Yul Haidir menjawab ya. Nanti untuk pertanyaan ketiga adik-adik yang jawab. Silakan Pak Kadis. Terima kasih Bu Munawarah. Kalau pada posisi anak kita ada hambatan untuk kontinuitas studi, itu kita punya jeda, ada tiga pola ya. Kalau dia terlambat, itu ada pola namanya remedial, ulang kembali, belajar kembali. Tapi kalau remedial dia juga tidak mampu karena terlalu jauh ketinggalannya, recourse itu belajar lagi. Kalau tadi remedial perbaiki, recourse itu belajar lagi. Jadi dari awal nih, dia ada hambatan kemunduran. Juga dia tidak mampu, retake, posisikan balik ke titik awal. Nah, karena ada masa pandemi yang memberi jeda, yang menyebabkan ponaannya Bu Haja Munawarah ini tidak bisa sepenuhnya belajar, sebenarnya ada solusi layanan individu namanya matrikulasi. Jadi udah layan individu, jangan di kelompok kelas. Kalau kelas dia udah ketinggalan sudah. Dia sudah ketinggalan, tapi individunya diberikan layanan, kemudian pola itu namanya matrikulasi. Matrikulasi itu mengejar ketertinggalan. Nah, setiap sekolah harusnya menyediakan itu, apalagi kuat sekali cita-cita dari anak itu untuk mau mencapai, menyelesaikan, itu potensi besar. Dia sudah menemukan dirinya sebenarnya oleh anak itu. Nah, hanya saja oleh sistem mungkin di sekolahan atau di pondok yang diselenggarakan itu tidak menyediakan ruang, bahkan bahwa di kurikulum kita itu menyediakan fasilitas namanya matrikulasi.
Itu ada di sini ya Pak, Ada, di kita ada. di kita. Terutama SMP dan SMA dan SMK. Ada, terutama anak-anak yang terlambat kan, macam-macam pola matrikulasi. Bisa interview, bisa pendampingan belajar, bisa belajar mandiri, bisa penugasan. Itu sebabnya saya agak nekat sedikit di Dikbud itu. SMK itu wajib project based learning. Wujudnya nanti adalah production based. Mimpinya dirangkai, nanti wujudnya barang. Apa barangnya? Sesuai dengan pilihan jurusannya. Sehingga tidak ada lagi anak itu dia warawiri ke sana kemari karena dia ikut temannya, padahal karena tidak dibangun satu sistem yang bagus. Nah, pengalaman ini memberi pengalaman berharga bagi saya bahwa pilihan apa yang kami lakukan di NTB itu adalah pas sekali. Yang kedua, bullying. Bullying itu banyak faktor yang menyebabkannya, Ibu ya. Biasanya kalau dia punya kelompok itu ada ego, sikap ego. Ego itu kalau dia berkumpul sesama ego, lahir negatif. Maka yang harus dilakukan adalah membuat kelompok yang heterogen, jangan homogen. Homogen kan bareng nih, sesama yang tidak bisa bicara kumpul sama tidak bisa bicara, ya sepi dunia itu. Yang nakal kumpul sesama nakal, itu namanya homogen. Ya akan lahir, maka harus dipolakan dia heterogen. Di situ ada anak pintar, di situ ada anak bandel, di situ ada, ini heterogen. Kemudian pola yang kedua, kalau di pendidikan itu, anak-anak jangan sekali-kali lebih sering mengutamakan anak pintar, menyanjung anak pintar, dan ini adalah cara tidak langsung merendahkan anak yang bodoh. Saya mengajar, Bu, sampai tadi sebelum ke sini, mohon maaf terlambat karena saya masih ngajar 2 SKS, Bu. Ngajar 2 SKS. Maka polanya adalah anak yang tidak begitu berhasil ini dudukkan dekat gurunya, suruh dia paling depan. Sering tanya, sering belum motivasi, lama-lama dia ada percaya dirinya dan dia bisa bergaul dengan temannya. Nah, sering saya temukan kesalahan guru itu, kalau dia sudah kenal namanya Edi Furkon misalnya, Edi Furkon itu bintang kelas, yang ditanya Edi Furkon saja. Maka Edi Furkon ini jadi over confidence, sombong jadinya kan. Nah, temannya yang tidak mampu tadi itu merasa rendah diri, akhirnya muncul sikap skeptis. Aduh, Bu Guru itu ya paling nanti anak emasnya Edi Furkon. Nah, ini yang memicu kenapa bisa terjadi bullying itu. Maka ada pola pengaturan dalam ilmu psikologi itu, pasti Pak Yuledi paham itu, namanya sosiometri. Sosiometri. Kalau sosiometri itu bisa menyatukan berbagai potensi, berbagai karakter, komponen menjadi satu kelompok yang lebih heterogen. Terakhir, gimana ini? Karena dia dibullying di kamarnya, memilih dia tidur di sekolahan. Nah, ini keputusan yang menurut saya adalah sangat fatal. Iya, karena trauma itu. Nah, keputusan fatal harus segera diinformasikan ke pondoknya agar segera dilakukan mungkin pemisahan atau mencarikan tempat yang sekarang sudah ya. Nah, itu syukur kalau sudah. Nah, itulah yang heterogen. Kalau rolling heterogen dia. Tapi kalau tetap di situ kasihan, stres dia. Itu dalam psikologi dan memang dialamilah oleh anak-anak kita. Jadi problemnya dapat, solvingnya ketemu. Seperti itu. Seperti itu, Benar. Ya, terima kasih banyak nih. Rupanya Pak Kadis punya banyak trik-trik tadi ya. Banyak kiat-kiat untuk mengelola dinamisme yang terjadi di dalam proses interaksi anak-anak kita. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari Mbak Desi tentang bagaimana kiat-kiat kita ini untuk bisa mendekati remaja supaya ada komunikasi yang baik pertama-tama mungkin ya, kemudian sehingga bisa kita tahu dia sementara dia sebenarnya mungkin menutup diri, mungkin seperti itu. Mungkin Pak Yul punya punya beberapa saran, bisa didengar Pak Yul? Pak Yul Haidir? Atau belum bisa terkoneksi kita dengan beliau? Baik, kalau begitu kita ke pertanyaan ketiga dulu ya, tentang
Ya. bagaimana berkomunikasi dengan orang tua yang akhirnya selalu menimbulkan kontra Oke. gitu ya. Nah, ini Ya, mungkin Bunda, dari nyambung. Mas Ganevo nih kayaknya juga sering nih ngomong-ngomong dan Terima kasih Bunda. Jadi untuk pertanyaan ketiga tadi dari Hendra terkait dengan permasalahannya untuk memilih kuliahnya ke depan gitu, sedangkan ada pro kontra dari orang tua. Nah, di sini terlihat bahwasanya ada Problem dalam pola asuh, bahwasanya komunikasi tidak jalan, yang tadi partisipasi anak atau suara anak itu tidak didengarkan. Salah satu solusi yang cukup baik adalah mungkin ke depan itu orang tua keluarga bisa diajak nonton bareng kajian Bunda Niken. Nah, betul. Jadi karena kalau kita melihat memang kajian Bunda Niken ini bukan hanya dibutuhkan untuk remaja, tapi untuk orang tua agar bisa saling memahami. Ternyata anak saya butuh ini ya, saya butuh mendengarkan anak saya. Dan saya harus bisa memberikan kepercayaan, kesempatan kepada anak untuk kita lihat ke depan. Nah, seperti itu, agar dia bisa berusaha menentukan jalannya, tapi tetap dalam bimbingan orang tua. Orang tua harus menjadi fasilitator, mendukung, memfasilitasi, mensupport. Selama hal itu positif dan baik, maka itu seharusnya bisa menjadi penyemangat untuk anak itu sendiri. Jadi, komunikasi itu penting seperti itu Bunda. Bahwasanya kalau kita lihat berdasarkan teman-teman forum anak ini juga senang menunggu kajian Bunda Niken. Jadi mereka itu tetap mengikuti walaupun tidak offline, kadang online juga mengikuti Bunda. Seperti itu. Jadi kami merasa bahwasanya penting untuk kita belajar bersama, anak bisa memahami orang tua, mengenal dan juga berani mengungkapkan, karena mohon maaf, biasanya anak kalau mengungkapkan pendapat itu kesannya menggurui. Kesannya seolah-olah bahwasanya ingin menyampaikan itu bahwasanya anak ini loh yang benar gitu, bahwasanya orang tua salah, padahal harapannya ada komunikasi di dalam situ untuk menemukan solusi bersama. Oh, kenapa tidak boleh, kenapa, apa, ada alasan-alasan tertentu yang nanti bisa disepakati jalan keluarnya bersama. Jadi mungkin solusinya itu tadi perlu ada komunikasi yang baik seperti itu untuk Iya, saling. terima kasih Mas Ganevo. Jadi memang ya rupanya baik anak dan orang tua harus sama-sama belajar ya, sama-sama memahami posisi anak-anak juga tahu bahwa orang tua pasti niatnya baik, orang tua pasti ingin anaknya aman, anaknya lancar, tapi mungkin caranya orang tua yang belum tahu. Jadi anak-anak juga jadi lebih sabar ya, tidak menuduh orang tuanya atau menyalahkan orang tuanya ya, tapi menjadi lebih sabar terhadap orang tua yang kadang-kadang memang masih harus belajar ini tadi ya. Dan juga orang tua harus juga memahami bahwa anak punya kebutuhan, anak ingin didengar, dan anak-anak pun memiliki keinginannya sendiri ya. Nah, sepertinya Pak Yul Haidir sudah bisa berhubungan, terkontak dengan kita. Silakan Pak Yul, pertanyaan nomor 2. Baik. Bisa. Ya, tadi dari bagaimana membuat anak agar mau berbicara ya. Ada beberapa tips sederhana. Yang pertama adalah kita perlu masuk dulu ke anak-anak. Ketika misalnya dia mungkin edik game online, edik pornografi dan lain sebagainya, ya udah kita masuk dulu di situ, kita setuju dulu dalam tanda kutip dengan apa yang dia lakukan untuk kemudian bisa terhubung dengan mereka. Nah, baru setelah kita berhasil masuk ke dunia mereka, langkah yang kedua baru kita mengeksplor mereka. Mengeksplor mereka itu adalah mendengarkan mereka bercerita saja, tidak buru-buru melabel ini haram, ini tidak bagus, kamu nggak boleh, ini pekerjaan tidak baik, nggak usah di level 2 nggak usah diberikan, di level 1 nggak usah diberikan labeling, di level 2 juga nggak usah masuk labeling dulu gitu ya. Jadi just listening, kalau kemudian dalam psikologi kita bisa belajar active listening gitu ya, mendengar aktif. Kemudian itu level 2. Nah, level ketiga baru kemudian kita bisa mulai masuk advice di situ setelah anak menerima kita kayak gitu. Tapi kalau baru level 1 aja kita sudah ini nggak boleh, ini haram, ini nggak bagus buat kamu, ya udah anak akan menutup diri. Jadi memang butuh skill, butuh kompetensi berbicara yang efektif ya untuk menemani, membantu anak-anak. Apalagi kalau misalnya anak-anak yang sedang mengalami kondisi stres ya. Dia kan merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan, mengurung diri di kamar, tidak mau makan, menghindari pergaulan,
kemudian dia tambah menarik diri, itu dia tambah terpuruk. Perlu ada orang yang berhasil masuk dalam keterpurukan dia, dan itu tidak boleh dengan labeling. Nanti labelnya tuh terakhir-terakhir di periode keempat, mungkin kelima, bahwa baru kita bisa mengatakan bahwa ini tidak boleh, ini haram, ini halal, ini apa, kayak gitu tuh terakhir-terakhir kita sampaikan. Nah, jadi tapi kalau sudah misalnya close seperti ini, mungkin bisa dilakukan ulang ya pendekatan pendekatan komunikasi dengan efektif dari level 1 kemudian ke level 2. Tapi biasanya memang tidak mudah, cuman boleh kita terus berusaha gitu ya. Mungkin Bunda Niken, saya ingin menyampaikan satu hal, karena tadi kalau saya melihatnya mungkin ini bisa jadi bonus juga ya buat acara ini. Tadi dari cerita kasus pertama tentang bully ya. Kemudian yang kedua tentang anak yang menutup diri, dan yang ketiga tadi tentang jurusan kayak gitu. Boleh nih saya bisa bantu, mungkin itu adalah kriteria untuk perlu pendampingan psikologi ya untuk mengurai. Jadi kalau misalnya diberikan izin nanti oleh Bunda Niken dan tim KBN, 3 orang penanya boleh menghubungi saya lebih lanjut untuk mengurai problemnya tadi. Termasuk kemudian anak dengan traumatik karena efek bully, itu menurut saya juga perlu dibahas secara psikologis lebih dalam, apalagi anak sudah tidak berani ke asrama tapi tidurnya di sekolah, itu udah psikologis. Jadi kalau nanti boleh gitu ya, kita bisa terhubung untuk lebih lanjut khusus untuk 3 case tadi. Terima kasih Bunda. Terima kasih sekali, rupanya ada bonus ya untuk pertanyaan, dapat hadiah langsung, yaitu Free consultation ya, free konsultasi gratis dengan Pak Yul Haidir. Terima kasih Pak Yul. Nah, ada tambah sedikit yang ingin disampaikan Pak Aidi Furqon, silakan Pak. Izin Bu, itu luar biasa. Ada anak usia 14 tahun keinginannya berlebihan. Itu biasanya efek dari kita lepas, tidak mengontrol. Ada pola yang bisa kita pakai, yaitu pola pengaturan ketika dia memanfaatkan ini, bermedsos dia atau bertiktok berapa, jangan sekali-kali dia diberikan di tempat yang tertutup. Termasuk ketika belajar dengan komputer, seperti ini kita membelakangi tembok ya. Jangan komputernya di sini. Komputernya harus di sini. Supaya dia duduk di sini, menghadap sini, kita sekali waktu bisa mengawasinya. Nah, kita boleh silakan mereka bertiktok, manfaatkan ini, tapi harus di ruang terbuka. Ruang tamu, ruang terbuka. Kamar tidak bagus. Di halaman dengan temannya silahkan. Karena kita bisa terpantau, bisa memantau dia. Yang kedua, untuk anak-anak usia 14 tahun itu tidak senang dengan pressure. Mau ditekan, disalahkan itu tidak senang. Mereka akan melompat mencari jalan keluar sendiri, yang kita akan rugi. Lalu bagaimana cara kita? Berikan pendekatan reward. Puji dia, beri kesempatan. Tadi Pak Yulian mengatakan, ajak dialog. Ketika anak itu berbuat salah, jangan justifikasi dia selamanya berdosa. Selamanya salah, maka dia kalau itu dilakukan dia akan depresi. Angkat dia dengan sanjungan, angkat dia dengan mengajak diskusi dialog, sesekali ajak keluar. Kalau di rumah terus jenuh dia, ya walaupun sekedar ke halaman, walaupun sekedar kemana gitu. Kita tidak butuh didampingi dia, tapi kita mendidiknya dengan pola seperti itu. Kira-kira itu ya yang harus segera kita beri solusi agar dia tidak keterusan. Nanti jadi negatif beneran. Iya, terima kasih tambahan ini ya. Ini ada 2 pertanyaan lagi dari online atau Zoom. Mungkin bisa dibantu Bang Mahsan ya. Nih dari Irmayani SPD SMA 1 Mataram. Masya Allah, tema yang sangat menarik, dan saya baru mengetahui ada istilah strawberry related dengan karakter beberapa anak zaman sekarang. Katanya memang benar terjadi. Bagaimana mengatasi anak-anak yang memiliki karakter lemah dan kurang daya juang? Wah, saya nanya ke Pak Mahsan Juang ini ya. Baik dari sisi sebagai orang tua maupun pendidik, ataupun orang yang ya kira-kira sudah tahu bagaimana berjuang gitu ya. Mungkin Pak Bang Mahsan Juang bisa memberikan saran untuk para strawberry generation ini. Dan juga ini satu lagi, mungkin agak relevan, mengapa anak-anak generasi Z lebih mendengar dan merasa diakui keberadaannya pada lingkungan di luar rumah dan di sekolah. Jadi itu, mereka lebih merasa di luar rumah itu lebih eksis, lebih diakui gitu. Mengapa seperti itu? Bisa dijawab ya dari Bu Sunarti pertanyaannya. Terima kasih Bu Sunarti.
Baik, terima kasih Bunda. Pertanyaan yang cukup menarik sebetulnya ini. Tadi juga dari 3 pertanyaan mungkin sedikit saya memberikan jawaban mungkin kaitan tentang tadi kondisi ibu di 3 tadi. Memang ada beberapa hal yang memang mempengaruhi tentang pola asuh, termasuk tentang kelakuan anak dan remaja itu memang ada beberapa hal. Selain yang pertama itu tentang teman sebaya. Ini berkaitan tentang kenapa lebih senang juga di lingkungan luar dan di sekolah. Karena memang teman sebaya ini menjadi salah satu faktor yang cukup penting dalam memberikan motivasi atau mempengaruhi pola-pola yang ada di dalam anak-anak kita. Kalau dia salah bergaul, tentu itu akan berkelanjutan di sana. Tanpa kita mungkin orang tuanya sibuk dan sebagainya, sehingga komunikasi kita terhadap anak juga jarang. Nah tadi beberapa kasus bullying dan sebagainya ini pengalaman saya kemarin juga ini terjadi di Kota Mataram di Sumbawa, bahwa kasus bullying yang ada terjadi ini kemarin di SMP, salah satu SMP di Kota Mataram, karena sering dibully oleh temannya, sampai-sampai di dalam mindsetnya itu bagaimana saya bunuh teman saya ini. Ini kasus yang dilaporkan di LPA yang kebetulan kemarin. Bisa diulangin? Saking merasa dibully? Ya, saking dia setiap hari dibullying oleh teman-temannya, sehingga di dalam mindsetnya anak ini bagaimana saya ingin membunuh anak ini. Dan itu terjadi di salah satu SMP di Kota Mataram. Dan kemarin-kemarin ini dilaporkan orang tuanya. Tapi di Mataram juga kemarin mahasiswa juga pada tawuran ya Mas? Iya, karena apa ya, sampai di sekolah itu dia setiap hari bawa senjata tajam untuk dia bunuh anak ini, karena setiap hari dibully. Nah ini pengaruh bully ini memang cukup sangat-sangat berbahaya. Mudah-mudahan nanti Pak Kadis bisa ada program-program yang bagaimana bully ini tidak ada lagi. Terus kedua tadi kasus yang sering anak ini diam dan sebagainya. Kasus ini juga terjadi di Sumbawa. Orang tuanya kaya, punya fasilitas yang luar biasa. Di dalamnya dia tapi komunikasi dan dipantau sama orang tua itu kurang. Sehingga yang cukup mengkagetkan, anak ini malah menjadi seorang pembunuh berdarah dingin. Dia di dalamnya dia punya internet dilengkapi, fasilitas mewah, dan tapi tidak ada pengawasan. Sehingga apa? Dia memutilasi teman-temannya. Dia sodomi dan dia mutilasi teman-temannya. Dia ditaruh di plastik merah dan dia taruh di rumahnya, di kamarnya. Nah ini kasus yang makanya saya bilang komunikasi, sesibuk apapun orang tua, sempatkanlah diri berkomunikasi sama anak-anaknya. Karena apa? Komunikasi itu menjadi suatu hal yang penting. Mungkin dia ingin bercerita ketika ada persoalan di sekolahnya, atau mungkin ada persoalan di teman-temannya, tapi tidak bisa berkomunikasi karena mungkin orang tuanya sibuk dan sebagainya. Sehingga dia lebih banyakkan main gadget. Nah makanya generasi yang kata soberi cukup, karena banyak sekali hal-hal yang cukup negatif juga, tidak baik. Orang tua tidak lemah pengawasannya di sana. Nah ini menjadi hal yang penting. Makanya tadi menyambung juga kenapa di lingkungan di luar rumah dan sekolah itu lebih enak. Kenapa? Komunikasi kita jarang. Teman sebaya mungkin di sana lebih. Makanya saya sering tekankan sama teman-teman Karang Taruna ketika saya banyak berkomunikasi. Jadi ajak dia berkomunikasi bahwa yang penting dalam diri kita bangun konsistensi diri kita, terus bagaimana kita juga lebih banyak mengarahkan anak-anak ke hal-hal positif. Jangan kita tadi seperti Pak Kadis bilang terlalu banyak menekan, itu juga tidak bagus dalam bagaimana mendidik anak-anak. Karena anak-anak sekarang dengan anak-anak yang dulu mungkin akan berbeda dengan anak kita yang sekarang. Sekarang lebih banyak bermedsos, komunikasi kita agak jarang. Kita duduk-duduk kumpul dalam satu ruangan pun lebih banyak main HP. Kadang jarang komunikasi. Ini persoalan problem-problem kita, sehingga mari kita coba banyak-banyak istilahnya berkomunikasi sama anak-anak kita, pengawasan anak-anak kita, jangan juga menggurui dan menekan. Itu menjadi suatu hal yang kalau saya bilang tuh punya suatu anak-anak ini ya, kok dia saja yang didengarkan, saya juga punya didengarkan sebenarnya. Nah itu bagian-bagian yang. Nah tadi juga ada kita dari forum anak, dia bingung karena orang tuanya lebih dominan di sana, tapi anaknya tidak pernah diberikan aja berkomunikasi. Ya seperti yang tadi saya cerita tadi, ketika orang tua saya, ibu saya menangis, dia tidak mau lihat anaknya sekolah karena tidak ada biaya. Tapi saya coba meyakinkan diri kita, ini pilihan saya, bantu saya dengan doa. Doakan saya agar perjalanan hidup bisa indah. Nah itu yang bisa dilakukan, dan yakinkanlah orang tuamu kalau kita bisa. Karena mohon maaf, ketika nanti kemauan kita yang dituruti ketika anaknya kenapa-napa, jangan salahkan anaknya. Tapi orang tuanya yang minta seperti itu. Nah itu sehingga
ajalah komunikasi, sharing, tetap komunikasi sesibuk apapun, satu kali aja ada rekreasi, berkomunikasi, bagaimana anak tadi di sekolah, bagaimana anak tadi di teman-temannya, itu bagian-bagian untuk kita bisa tahu persoalan-persoalan remaja. Karena di Kota Mataram waktu itu juga saya ikut terlibat di dalam penelitian, mohon maaf, banyak anak-anak kita yang remaja, anak sekolah itu menjadi pekerja seks. Salah satunya adalah penyebabnya kurang komunikasi dari orang tua. Dia tidak pernah tahu anaknya kemana, malam-malam keluyuran. Dia tidak pernah tahu anaknya mau lewat jendela. Waktu itu saya tanya, waktu itu, kamu tidak ditahu sama orang tuamu? Enggak, saya lewat jendela. Pakaian serba minim, dan itu dilakukan. Kenapa? Pertama, pengaruh temannya. Lihat temannya bagus gadgetnya, pingin. Sedangkan kemampuan orang tuanya tidak bisa. Nah, terus belum lagi orang tuanya sibuk, kurang kontrol dari ibunya. Sehingga dia hal-hal lakukan seperti itu. Jadi saya berharap memang ibu-ibu, mudah-mudahan nih kabar Bunda Nika ini terus berlanjut, dan memang pola asuh itu menjadi suatu hal yang sangat penting, dan komunikasi teman sebaya aja dia bergaul ke hal-hal positif. Ada banyak komunitas Karang Taruna, ada Senyum Puan di sini, ada teman-teman Lontar yang juga banyak komunitas-komunitas yang mari libatkan mereka dalam komunitas itu, sehingga dia bisa lebih mengeksplor dirinya, dan tentu anak-anak ini bisa memberikan hal-hal yang mungkin dia tidak pernah kita tahu dalam dirinya begitu. Mungkin itu sedikit Bunda. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak nih Mas Juang nih, Mas Masan ya. Satu kata yang sangat-sangat penting yaitu komunikasi ya. Kuncinya komunikasi. Jadi kalau komunikasi lancar, insya Allah semua akan bisa dicarikan solusi. Problem solving akan mendapatkan solve-nya ya. Pak Kadis, mungkin sebagai closing statement ada satu pertanyaan juga ya yang mungkin bisa dijawab, tapi juga tentang anak SMA yang ingin jadi gamers ya. Jadi ada pertanyaan dari Dharma Wanita SMA 1 Pelampang ya, ada anak yang ingin jadi gamers, saking semangat sekali dia ingin jadi gamers tapi dihambat oleh orang tuanya. Kemudian juga ada satu lagi nih sekalian juga, kalau masalah rokok itu apakah berpengaruh pada semangat belajar anak? Kalau anak yang merokok, yang candu terhadap rokok gitu ya. Nah, apakah juga adabnya berpengaruh pada adab dan semangat belajar mereka atau tidak kalau merokok itu? Ataukah itu karena lingkungan sebenarnya ya? Ya, mungkin silakan Pak Kadis sambil menjawab sambil memberikan closing statement. Iya, terima kasih nih dari Pelampang Sumbawa, luar biasa anak kita SMA ini ingin memilih hidupnya karena dia mengenali potensinya, dia ingin jadi gamers. Tetapi orang tuanya menantang, kamu harus kuliah. Terjadilah perdebatan di sini. Konsentrasi untuk menjadi gamers itu tidak harus meninggalkan bangku kuliah. Silakan kuliah, tapi di sela kuliah itu ada waktu untuk gamers yang nantinya bisa proporsional. Mana yang lebih dominan nih? Ketika berijazah jadi potensi profesi yang berbeda atau gandrung gamers lalu dia bisa hidup dari gamers. Oleh karena itu orang tua, ini saya minta nih guru SMA Pelampang ini minta secara langsung ini agar lakukan pendekatan kepada orang tua melalui home visit, diskusikan bahwa potensi anak kita ini sudah positif, dia ingin menyibukkan diri untuk hal yang bagus, yaitu gamers. Kemudian juga orang tua ingin kuliah, dua-duanya sebenarnya bisa jalan. Saya ingat dulu, ketika pagi itu kuliah sekolah umum Bunda Niken, sore itu saya masuk ibtidaiyah. Jadi dua-duanya bisa jalan. Orang tua saya ingin saya sekolah agama, tapi saya ingin sekolah umum. Kan tidak bisa berbenturan kita, sekolah umumnya pagi, sorenya bisa ke ibtidaiyah, itu contoh lah. Paginya dia bisa kuliah, sorenya kan bisa main game. Bisa jadinya pinter dua-duanya. Jadi harus dua-duanya bisa. Kemudian yang terakhir tadi apa Bunda Niken? Merokok. Ya. Merokok itu nanti ilmu kesehatan yang lebih dominan ini kenapa dilarang? Kenapa sekolah itu lalu memberi hukuman kepada perokok? Karena semua sekolah itu mempunyai tata tertib yang tidak membolehkan, dan itu sebagai cara untuk mendidik tidak berdekatan dengan kebiasaan yang kurang bagus. Apakah berpengaruh terhadap kemampuan otak? Bisa jadi. Sebagai ilustrasi saja, ketika seseorang melihat sesuatu yang belum saatnya boleh dilihat, saraf belakang kita ini putus ratusan saraf. Kita ini kan punya sekitar 6-7 miliar saraf yang ada di tubuh ini.
Kalau sekali melihat sesuatu yang negatif, putus 100, melihat 2 kali putus 100, maka kelihatan lebih cepat emosinya itu tidak stabil dan lebih cepat tua kelihatannya dari usia. Itu berarti ada sesuatu yang negatif pada orang itu. Nah, rokok sepertinya seperti itu. Nah, ada pengaruh terhadap peran otak kita ketika ada suplai nikotin yang bisa membuat tidak kuat daya ingat biasanya itu. Tidak kuat daya ingat dan tidak konsentrasi, Bunda Niken. Nah, itu sebabnya kenapa rokok kita larang di sekolahan itu. Kalau udah asik ngerokok sambil baca itu, udah Anda bisa masuk sudah. Baca ya baca lewat gitu. Tapi isinya nggak tahu. Begitu ditanya ya nggak bisa jawab. Ini salah satu kemungkinannya Bunda, sehingga ya berpengaruh dia terhadap daya ingat dan prestasi belajar. Maka pesan-pesan untuk ini orang tua dan remaja. Baik, untuk orang tua saya berpesan untuk diri saya dan semuanya, mengenali potensi anak tidak harus dengan kita memaksakan kehendak. Kita harus ajak anak diskusi. Anak-anak pun juga seperti itu. Ketika kalian dengan orang tua itu ada putus komunikasi, jangan lari ke kelompoknya. Tadi ada pertanyaan, kenapa lebih diterima di luar sekolah, di luar rumah? Ya karena komunitasnya di situ. Mereka yang mengenal yang namanya boring, mereka mengenal namanya kepo. Ayo, boring bilang sama orang tuanya, apa itu boring? Ya enggak nyambung di rumahnya, dia nyambung di komunitasnya di luar itu. Oleh karena itu betul sekali di Bunda Niken, harus kita bangun antara anak dengan orang tua di usia-usia remaja itu komunikasi yang intens. Nah, dengan komunikasi itulah orang tua punya sikap bagaimana memberi reward, menasihati tanpa memberi hukuman. Dan anak-anak pun kalau sudah dihargai seperti itu, kita merasakan dan yakin mereka anak-anak itu pun jalurnya benar gitu. Pokoknya hindari dah usia remaja itu bikin mereka sering tersinggung, tapi beri semangat untuk itu. Iya, terima kasih banyak Pak Kadis. Luar biasa kehadiran Bunda Pendidikan hari ini yang didatangi Kadis Pendidikan Nusa Tenggara Barat ya. Mungkin Pak Yul Haidir masih online bersama kita. Pak Yul dulu memulai acara ini bersama saya di episode pertama dan hari ini ada di episode ke-10. Mungkin ada 1 atau 2 kalimat yang akan disampaikan. Oke, baik Bunda Niken. Ini adalah sesuatu yang menarik dan efeknya sepertinya sangat terasa. Saya dulu ingat pertanyaan Bunda Niken pertama pada saat kunjungan Himpunan Psikologi NTB ke Bunda. Pertanyaannya adalah, ada nggak HIMSI punya program-program promotif untuk remaja? Program-program preventif untuk kenakalan anak dan remaja di NTB? HIMSI pada saat itu, apa ya? Gitu ya. Dan ini menjadi jawabannya ya, kajian Bunda Niken ini adalah promotif banget dan itu is most powerful. Tadi beberapa mungkin di Zoom juga minta linknya gitu ya untuk kemudian mengulang lagi recordnya. Jadi ya saya sangat senang sekali bisa terlibat dalam kegiatan yang keren ini dan insya Allah lihat-lihat respon masyarakat dan merasakan dampaknya yang baik seperti ini, kayaknya kabar Bunda Niken ini bakalan berlanjut terus deh dan unlimited sampai kemudian remaja benar-benar menemukan solusi dan orang tua juga bisa sangat terbantu dari kabar Bunda Niken ini. Ya, selamat berjuang untuk para tim kabar Bunda Niken. Jadi banyak orang yang tercukupi skill dan knowledge-nya dari kegiatan ini. Terima kasih Bunda. Terima kasih Pak Yul ya. Bapak Ibu semua dan para remaja. Ya, kabar Bunda Niken topik pengasuhan remaja sudah sampai pada episode ke-10 dan kita berniat membuat buku Pak Kadis untuk mendokumentasikan semua topik-topik yang sudah dibahas dalam sebuah buku tertulis dan mudah-mudahan yang nggak suka atau nggak sempat dengarkan YouTube-nya bisa baca dan melihat tulisan karena ada orang-orang yang lebih suka visual membaca daripada mendengar ya dan ini kita akan tunggu ya dalam beberapa waktu lagi, mudah-mudahan bisa segera diluncurkan buku tentang kajian bareng Bunda Niken seri pengasuhan remaja. Dan ayah bunda remaja yang hebat semuanya, marilah sama-sama kita terus belajar memperbaiki diri baik selaku orang tua, diri saya sendiri sebagai orang tua, rekan-rekan kita sebagai orang tua, dan remaja-remaja juga terus
mengupdate diri, mengetahui apa tujuan sebagai manusia, sebagai remaja, langkah-langkah yang harus ditempuh, dan tingkatkan keterampilan komunikasi kita, karena komunikasi adalah kunci agar semua solusi bisa kita dapati. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pelaksanaan kajian bareng Bunda Niken kali ini. Semoga kita selalu sehat. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.